Nah, di sini kami memilih strateginya bisa bimbingan klasikal ataupun bimbingan kelompok. Nah, dengan temanya roda emosi sesuai tugasnya. Kemudian teknik yang digunakan adalah dilema moral. Jadi anak-anak akan disodorkan satu kasus dan isi kasusnya adalah Nida mengalami perundungan verbal di kelasnya. Nida dihina dengan sebutan nama bapak itu oleh Abdul. Abdul ya, bukan Abdul. Kejadian itu membuat Nida kesal dan sedih. Nah, akhirnya karena sering dirundung oleh Abdul, Nida merasa tidak betah, tidak nyaman di kelas, dan akhirnya menjadi lebih pendiam, kemudian menarik diri dari teman-temannya. Nah, dari kasus tersebut, anak-anak akan diminta untuk memilih kira-kira respon emosinya seperti apa. Nah, karena di bimbingan kelompok itu akan lebih mudah kita menggunakan dengan berputar gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di bawah Bapak Ibu tahu jalan lampu? Tahu ya. Nah, jadi spidolnya akan diputar dan anak akan dihadapkan pada pilihan emosinya yang terpilih dari spidol tersebut, dari pihak tersebut. Nah, jadi anak nanti akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan pilihan emosi yang sudah dipilih. Nah, kalau di bimbingan klasikal, ketika misalnya medianya seminimalis ini, nah, mungkin akan kurang efektif dan efisien. Jadi kami tim dua roda emosi ini membuat roda emosi digital. Bagaimana Pak Abdul? Silakan di. Masih hafal itu banyak hafal. Ya, Jadi nanti anak mungkin tinggal disuruh. Jadi kita seperti tadi ya. Seperti pilihan tersebut dan akan mendemonstrasikan pilihan emosi yang terpilih. Ya. Main. Silahkan sekarang saya bagikan ya Bapak Ibu, termasuk teman satu tim saya. Nah, Yang ininya timnya sendiri timnya. oh boleh. Iya, padahal saya boleh. Nah, adik-adik ya, silakan tulis namanya di kertas ini ya. Ingat nama kesayangan ya, jangan nama lengkap kita nggak butuh ya. Silakan tulis nama kesayangan adik-adik ya. Kemudian tempelkan kira-kira kalau ada kasus seperti itu, adik-adik akan memilih merespon emosinya merespon dengan emosi seperti apa. Nah, apakah akan walk away berlalu begitu saja? Atau tell them to stop. Nah, kasih tahu perundung supaya stop atau berhenti. Nah, atau beralih pada orang lain ya. Nah, atau juga bisa menuliskan iMessage. Nah, ya. Atau juga teman-teman adik-adik ini juga bisa memilih pilihan roda emosi family meeting ya. Nah, silahkan adik-adik tuliskan namanya dan tempelkan pada roda emosi. Silahkan. Baik, bagus Kak Silmi ya. Nah, adik Abdul ya, bagus adik Rika ya. Oh, ini adik Nini ya. Bagus. Baik. Nah, oke. Paling banyak ada yang memilih detail dan to stop. Nah, coba adek Ine, mana adek Ine? Adek Ine nih. Oke, tanggung acting. Adek Ine, sini sayang. Adek Ine, coba kira-kira kalimat apa yang bakal membuat para perundung ini
dewasa dulu, supaya ketika nanti menghentikan perundung akan lebih efektif ya. Oke, terima kasih deh, ingat tepuk tangan deh. Satu lagi, nah ini ada Aini, cuma satu. Oh sama J, oh gaya ya. Aini dan J. Nah Aini ini ada. Aini mana? Oh. Oh Aini, oh oke Aini. Maaf saya pakai Devi. Coba Aini. Kenapa memilih IST? Karena ketika ada pembulian ya saya bisa membicarakannya langsung kepada si pelaku ya. Contohnya tadi sudah dijelaskan kan ada saya merasa sedih ketika kamu berkata atau menyebut nama orang tua saya. Saya semoga saya berharap kedepannya kamu tidak melakukan hal itu lagi. Oh luar biasa ini. Berarti ada J dan Nisa. Mungkin satu lagi ya, kita butuh testimoninya ya. J. Nah ini memilih jeda. Karena kan dari kasus ini kan mungkin kalau misalkan kejadiannya hanya satu kali, mungkin hanya kan tiap orang itu untuk mengelola emosi itu beda-beda. Nah mungkin saya lebih memilih untuk menjeda dan menghitung selama sampai 1 sampai 10. Jadi tujuannya mungkin kalau di kemudian hari si Nida di hina lagi dengan sebutan orang tuanya, mungkin akan mengelola emosi dengan step yang lainnya, bukan hanya dengan jeda dan menghitung 10 seperti itu. Baik, terima kasih Mas J. Oke, terima kasih adik-adik karena sudah berpartisipasi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.